Hanya dengan belajar sebentar saja, Anya sudah bisa berdansa dengan benar dan sekarang ia sedang menikmati irama musiknya. Tidak sia-sia aku mengajarimu ya, akhirnya kamu bisa juga mengimbangi gerakanku. Celoteh Fabian yang membuat Anya memajukan bibirnya. Sombong banget sih, baru ngajarin gitu doang. Anya tak kalah menggerutu. Di saat mereka sedang sibuk berdansa, ternyata ada sepasang mata yang memperhatikan tingkah mereka berdua. "Kenapa? Kamu menyesal meninggalkan Fabian?" tanya Mark kepada Gladys, mantan pacar Fabian yang selingkuh. "Tidak juga, hanya dia terlihat lebih bahagia sekarang," jawab wanita itu dan beranjak meninggalkan Mark yang sedang meneguk minumannya. Mark adalah sepupu Fabian, anak dari adik Pak Sanjaya. Dia juga CEO di perusahaannya. Mark tak kalah sukses dengan Fabian. Hanya saja dia sering tinggal di Singapura, jadi tidak selalu bertemu dengan Fabian. Dulu, semasa kuliah Fabian, Mark dan Gladys adalah sahabat baik dan mereka semua pintar-pintar. Mereka dijuluki Three Idiots-nya Indonesia. Tapi semua menjadi jauh saat hubungannya dengan Gladys kandas, lantaran Gladys kepergok sedang bermesraan dengan Mark. Itulah yang membuat Fabian frustasi dan menjauhi wanita itu. "Udahan yuk Bi, aku capek," protes Anya yang mulai lelah terus berdansa. "Oke." Fabian tak banyak komentar soal ini karena dia juga mulai lelah. Anya berjalan di depan Fabian kemudian. "Aduh," ujar Anya setengah teriak sehingga membuat Fabian menengok ke belakang. Sorry, aku nggak sengaja, maaf ya," ucap seorang wanita yang sembari mengusap gaun yang dipakai Anya yang basah karena ketumpahan minuman. "Gladys," batin Fabian lalu mendekati ke arah istrinya itu. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Fabian sambil melepas jasnya dan dikenakannya di tubuh Anya. "Ayo," lanjut Fabian sambil merangkul pundakannya dan kembali duduk di tempat mereka tadi. Anya melihat sorot mata Fabian yang berbeda ketika menatap wajah gadis itu. Seperti perasaan antara cinta dan benci. "Kamu kenal perempuan itu?" bisik Anya. "Tidak." "Sudah, jangan banyak nanya." "Kan kumat, memang kamu tuh harus rajin-rajin minum obat." Anya berdiri dan berjalan menuju keluar aula hotel itu. Fabian yang melihatnya sedikit heran. Dasar laki-laki kasar. Mulutnya itu loh pedes banget. Anya mengomel begitu keluar ruangan. Karena gaun bawahnya panjang, dia memeganginya dan tiba-tiba heelsnya tersangkut karpet membuat dia jatuh. Aduh, sialan. Belum selesai mengomel, Anya melihat uluran tangan seseorang di depannya dan dia menengadah melihat siapa gerangan itu. Mark, laki-laki tampan yang membuat mata Anya berbinar. "Kamu nggak apa-apa?" Anya yang kaget langsung menyambut tangan Mark. "Oh iya, nggak apa-apa, makasih ya." Mark hanya tersenyum dan itu membuat Anya meleleh. Anya dan Mark pun berkenalan dan mengobrol. Karena Anya mau keluar hotel, mereka mengobrol sebentar di lobi hotel. "Kamu yakin mau pulang? Nggak takut?" "Ngapain takut? Nggak apa-apalah. Nanti ada yang nyulik kamu lagi." "Hah? Hahaha. Kamu bisa saja, Mat," ucap Anya sambil tertawa. Di saat yang sama, Fabian yang berniat menyusulnya mundur teratur melihat Anya tertawa lebar. Tawa yang tak pernah Anya lakukan di depannya, hatinya mendadak nyeri. Dia masuk ke dalam lift lagi dan membiarkan Anya bersama Mark. Ingin rasanya menarik tangan Anya, tapi dia tidak punya hak. HP-nya berbunyi, ada panggilan masuk. "Halo, siapa?" tanya Fabian yang melihat nomor asing menelponnya. "Bian, bisa kita ketemu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan." Ternyata itu Gladys yang menelponnya. "Aku tunggu di taman di atas gedung hotel," lanjut wanita itu. Fabian menuju ke atas gedung dan melihat sosok Gladys sudah berdiri menunggunya. "Ada apa ingin bertemu?" "Cepat katakan, waktuku tidak banyak." Gladys berjalan mendekatinya dan langsung meraih pipi Fabian dan mencium bibirnya. Gladys menciumnya penuh kerinduan. Fabian masih diam saja menikmati, hingga saat dia mendengar suara Anya memanggil namanya. "Fabian." Suara senduannya menyadarkan Fabian dan segera melepaskan ciuman itu. Dadaannya sesak dan tak mampu membendung air matanya sebelum jatuh dan segera berlari meninggalkan mereka.
Fabian yang melihat Anya berlari refleks mengejar Anya, tapi tangan Gladys mencegahnya. Lepaskan aku Gladys, dia sekarang prioritasku. Tapi Bi, aku masih merindukan kamu. Mata Gladys mulai berkaca-kaca. Anya memanggil taksi dan masuk ke dalamnya. Ia menelpon Bu Rita mengabarkan kalau ia pulang duluan karena sakit perut. Di luar hotel, Fabian sudah tidak menemukan Anya lagi dan ia menghubungi Jo. Jo, cepat ke lobi hotel, kita pulang sekarang. Setelah diiyakan oleh asistennya, dia mencoba menghubungi Anya tapi sialnya dia tidak punya nomor kontak Anya. Terpaksa dia memintanya kepada mamanya. Sepanjang perjalanan pulang, Fabian terus menghubungi Anya tapi tetap tidak ada jawaban. Ada apa bos? Kok sepertinya penting? Jo memberanikan diri untuk bertanya, padahal muka Fabian sangat merah seperti marah dan khawatir. Anya tadi melihatku berciuman dengan Gladys. Jawab Fabian sontak membuat Jonathan tersedak air liurnya sendiri. Gladys tadi ada di dalam. Tunggu sebentar bos. Memang kenapa kalau Anya melihat bos berciuman? Toh pernikahannya bos kan sebatas menikah saja tanpa cinta, ujar Jonathan yang menyadarkan Fabian. Ia meletakkan HP-nya pelan, tangannya mulai melemah. Kamu benar Jo, untuk apa aku susah-susah menjelaskan kalau aku dan Gladys tidak ada hubungan? Aku seperti orang yang ketahuan selingkuh saja. Suara Fabian lemah dan ia memandangi gemerlap lampu jalanan dari kaca mobilnya. Sudah sampai bos, kata Jonathan membuyarkan lamunannya. Santai Bi, santai, aku harus bersikap biasa saja dengan Anya. Batin Fabian terus bergejolak tatkala dia sampai di depan pintu unit apartemennya. Cekrek, pelan-pelan dia membuka pintu dan mencari keberadaan Anya. Ternyata saat itu Anya sudah di atas kasurnya dan seluruh tubuhnya tertutup selimut kecuali bagian kepalanya. Kamu sudah tidur? Hei, Fabian menggoyangkan kaki Anya. Diamlah, aku lelah mau tidur, jawab Anya malas. Itu kita harus membereskan baju-baju. Besok pagi-pagi sekali kan kita pulang. Sudah, aku sudah bereskan baju dan barang-barangku. Kalau barang-barangmu bereskan saja sendiri, ucap Anya ketus. Fabian menyerah mengajakannya berbicara. Dia memutuskan ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan memakai piyama. Karena tidak bisa tidur, dia menyalakan televisi dan memainkan HP-nya. Ternyata banyak pesan masuk dan kebanyakan dari Gladys. Mau apa dia menghubungiku lagi? Bukankah dia yang memutuskan hubungannya denganku dan memilih Mark? Gerutu Fabian sambil menghapus pesan-pesan yang dikirimkan Gladys dan memblokir nomor mantan pacarnya itu. Biur, rasa dingin yang menghujam di wajah Fabian membuatnya bangun seketika. Apa-apaan ini? Teriaknya sambil mengusap wajahnya yang basah itu. Salah siapa kamu dari tadi dibangunin susah? Ya itu cara terakhirku, jelas Anya yang sambil menahan tawanya. Padahal dia tidak membangunkan Fabian. Langsung menyiramnya dengan air dalam gelas. Itu adalah balas dendamnya yang pertama. Cepat sana mandi dan siap-siap, 2 jam lagi kita berangkat, celetuk Anya yang menyantap sarapannya. Iya, Fabian setengah marah dan menahan diri supaya tidak berteriak.